Halo semuanya, selamat datang di channel Miss Bond. Di video kali ini, kita akan pelajari tentang eliminasi Gauss pada matriks echelon. Nah, sebelumnya itu kita sudah membahas tentang apa itu persamaan linear. Nah, kita ketahui bersama bahwa persamaan linear adalah sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstan dengan variabel tunggal. Di sini Miss ambil contoh yang 3 variabel, AX tambah BY tambah CZ sama dengan D, di mana X, Y, dan Z-nya itu merupakan variabel, sedangkan A, B, dan C itu merupakan koefisien dari variabel-variabel yang ada, dan D merupakan konstanta. Adapun syaratnya ini adalah A, B, dan C adalah bilangan real dengan nilai A, B, dan C itu harus lebih dari 0. Nah, kemudian persamaan linear juga itu bisa diselesaikan dengan menggunakan beberapa metode secara umum, yaitu metode substitusi, eliminasi, dan juga metode gabungan. Minggu sebelumnya juga kita sudah bahas tentang bagaimana mencari solusi dari sistem persamaan linear dengan menggunakan matriks. Pada pertemuan sebelumnya, kita membahas solusi sistem persamaan linear 2 variabel dengan menggunakan matriks. Nah, kita mereview kembali ya. Mencari solusi dari sistem persamaan linear dengan menggunakan matriks AX sama dengan B. Jadi ada 2 buah persamaan linear yang terbentuk dalam suatu sistem persamaan linear yang akan kita cari solusinya. Pertama-tama kita ubah dulu sistem persamaan linearnya ke dalam bentuk matriks seperti ini ya. AX tambah BY sama dengan P itu persamaan 1, CX tambah DY sama dengan Q itu persamaan 2. Kemudian kita ubah menjadi ke dalam bentuk matriks sehingga bentuknya seperti ini. A, B, C, D, XY sama dengan PQ. Nah, setelah kita sudah mengubah ke dalam bentuk matriks, kita selesaikan dengan rumus atau metode AX sama dengan B, di mana X sama dengan inverse A dikalikan dengan B. Ya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita itu akan mencari solusi dari sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode Gauss. Ada beberapa metode yang biasa sering digunakan untuk mencari solusi dari SPLTV ini, yaitu dengan menggunakan metode eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Kalau sebelumnya kan kita mencari sistem persamaan linear 2 variabel. Caranya seperti ini, AX sama dengan B. Sedangkan untuk 3 variabel yang paling sering digunakan adalah metode eliminasi Gauss dan juga metode eliminasi Gauss-Jordan. Perbedaannya ini ada di matriksnya ya. Misalnya di sini ada matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kalau eliminasi Gauss bentuknya akan seperti ini. Dia membentuk matriks segitiga atas, di mana bagian atasnya ini bernilai lebih dari 0 ya, sedangkan yang di bawahnya ini 0. Jadi matriks segitiga atas. Sedangkan kalau eliminasi Gauss-Jordan itu kita akan mengubah matriksnya itu ke dalam bentuk matriks echelon tereduksi.
matriks eselon tereduksi itu adalah sama seperti matriks identitas. Kita sudah pernah bahas tentang jenis-jenis matriks ya. Ada yang dikatakan dengan matriks identitas, yaitu diagonal utamanya bernilai 1. Selebihnya nilainya semuanya 0. Ini perbedaan secara umum ya antara eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Di video kali ini kita bahas tentang eliminasi Gauss dulu. Nah, eliminasi Gauss sendiri ditemukan oleh Carl Friedrich Gauss. Jadi metode ini digunakan untuk memecahkan sistem persamaan linear dengan merepresentasikan atau mengubah menjadi bentuk matriks. Nah, kemudian matriks tersebut diubah lagi ke bentuk eselon baris melalui operasi baris elementer. Setelah kita sudah ubah matriksnya ke dalam bentuk eselon baris, kemudian sistem diselesaikan dengan cara substitusi balik. Jadi ini contoh dari representasi matriksnya ya. Ini sudah dirubah dari sistem persamaan linear ke bentuk matriksnya 1, 2, 1, 6, 1, 3, 2, 9, 2, 1, 2, 12. Nah, yang mau dirubah itu adalah matriksnya ini. Kita harus mengubah ke dalam bentuk matriks eselon baris. Eselon baris ini seperti yang tadi Miss Bond bilang, dia akan membentuk matriks segitiga atas. Dimana matriks segitiga atas itu karena nilai bukan nolnya itu berada di sebelah atas. Bisa dilihat nolnya ini ada di posisi baris kedua kolom pertama dan juga baris ketiga kolom pertama dan kolom kedua. Untuk menentukan matriks eselon baris itu ada beberapa syarat yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bila ada baris yang tak semua nol, maka elemen pertama yang bukan nol harus bilangan 1. Jadi pada baris 1, kolom 1 ini harus bernilai 1. Tuh. Elemen pertama yang bukan nol pada baris di bawahnya harus di sebelah kanan. Yang ketiga, jika ada baris yang semua elemennya nol, maka harus dikelompokkan di baris akhir dari matriks. Ya, jadi untuk baris terakhir, kalau kita peroleh semuanya nilainya 0, itu harus berada di baris akhir dari suatu matriks itu. Jadi ini ya. Di sini ada contohnya, X tambah 2Y sama dengan Z sama dengan 6, X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 9, 2X tambah Y tambah 2Z sama dengan 12. Kita masukkan angka-angkanya menjadi seperti ini, 1, 2, 1, 6, 1, 3, 2, 9, 2, 1, 2, 12. Nah, di video kali ini Miss mau jelaskan karena tidak ada papan, kita lanjut ke operasi pada Excel ya. Nah, di sini kita tulis kembali ya angka-angka tadi yang sudah diubah ke dalam bentuk matriks itu, yaitu 1, 2, 1, 6, kemudian 1, 3, 2, 9, 2, 1, 2, 12. Nah, dari sini kita kan mau ubah ke dalam bentuk eselon baris. Kalau pada baris pertama ini sudah sesuai syarat ya. Baris pertama kolom pertama itu nilainya sudah 1. Berarti kita tulis kembali saja elemen-elemennya.
Baik, kita tulis kembali ya, sama dengan, kemudian kita tarik ya. Untuk baris 2 ini ada angka 1, kita mau nolkan. Caranya bagaimana? Berarti kalau 1 mau dirubah ke 0 itu berarti harus 1 kurang 1 kan? Kita lihat baris 1 dan baris 3 mana yang cocok. Ya, di sini Miss pakai rumus baris 2 dikurang 1 dikali baris 1. Jadi baris 2 dikurang 1 dikali baris 1. Jadi kita coba kurangkan ya. Baris 2 dikurang 1 dikali baris 1. Nah, hasilnya 0 kan? Tinggal kita geser saja ke samping untuk melihat hasilnya. Nah, kemudian untuk baris 3 juga kita harus nolkan baris kolom pertama dengan kolom kedua. Kita lakukan pada kolom pertama dulu. Kita mau nolkan, Miss pakai rumus baris 3 dikurang dengan 2 kali baris 1. Jadi baris 3 dikurang 2 kali baris 1 berarti 2 kurang 2 kali 1, 2 berarti 2 kurang 2, 0 kan hasilnya. Jadi kita cek, baris 3 dikurang 2 kali baris 1. Tinggal kita geser lagi ya. Ini sudah menuju eselon baris ya, 100. Nah, ada satu angka lagi yang harus kita rubah sebelum kita substitusi balik. Itu ini ya, min 3-nya ini kita harus nolkan. Bagaimana caranya? Kita lihat apakah baris 2 atau baris 1 yang bisa kita operasikan dengan baris 3. Nah, karena di baris 2 ini pada kolom keduanya ini nilainya 1, berarti kita bisa gunakan. Jadi baris 3 di sini, karena di sini min, berarti kita jumlahkan saja operasinya. Berarti baris 3 ditambah dengan 3 kali baris 2. Berarti, nah, karena kedua baris ini sudah memenuhi kriteria untuk menjadi eselon baris, kita tulis kembali aja. Kita tulis kembali. Kemudian baris 2. Nah, untuk baris 3 pada kolom kedua ini min 3 ini harus kita nolkan. Bagaimana caranya? Kita buat rumus lagi. Berarti yang bisa kita operasikan ini dengan baris 3 ini ada di baris berapa? Antara baris 1 atau baris 2. Nah, di sini Miss buat rumusnya baris 3. Berarti kalau min 3 supaya jadi 0 berarti harus ditambahkan dengan angka 3 kan? Berarti baris 3 ditambah 3 kali baris berapa? Baris 2. Karena sini ada angka 1. Coba ya. Sama dengan baris 3 ditambah 3 kali baris 2. Tinggal kita geser ya. Nah, kalau sudah berbentuk eselon baris seperti ini ya,
sudah berbentuk eselon baris seperti ini, kita tulis kembali atau kita ubah kembali ke dalam bentuk sistem persamaan linear. Sini dalam bentuk sistem persamaan linear. Kita ubah kembali karena di sini bernilai 1, berarti sisa X tambah 2Y tambah Z sama dengan 6. Karena di sini sudah 0, berarti nilai X-nya sudah tidak ada. Sini sisa Y tambah Z sama dengan 3. Di sini juga sudah tidak ada, sudah bernilai 0. Sisa 3Z sama dengan 9. Nah, kalau sudah dirubah ke dalam bentuk SPL kembali, kemudian kita gunakan substitusi balik. Kita kembali ke PowerPoint-nya. Nah, ini ya yang tadi cara-caranya. Kalau kalian mau secara manual mencatat, nah ini bentuk yang tadi ya. X tambah 2Y sama dengan Z sama dengan 6. Y tambah Z sama dengan 3. Z sama dengan 3. Kita substitusi balik. Karena di sini nilai Z sudah sama dengan 3, berarti tinggal kita masukkan ke persamaan 2. Y tambah Z sama dengan 3. Y tambah 3 sama dengan 3. Y sama dengan 3 kurang 3 sama dengan 0. Nah, kita sudah dapat lagi nilai Y sama dengan 0 dan tadi Z sama dengan 3. Tinggal kita substitusi lagi ke persamaan 1. X tambah 2Y tambah Z sama dengan 6. X tambah 2, karena Y-nya bernilai 0, berarti 2 kali 0, hasilnya 0. Tambah Z sama dengan 3, kita ganti 3, sama dengan 6. Maka X itu 6 kurang 3 sama dengan 3. Jadi solusi dari sistem persamaan linear di atas tadi itu adalah X sama dengan 3, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 3. Nah, mungkin itu tadi sedikit penjelasan dari Miss Bon. Miss Bon harap kalian bisa mengerti, terus belajar, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam matematika.